Ketemu lagi dengan Miss Pinky the Seahorse di minggu ini. Adik-adik semuanya apa kabarnya? Luar biasa? Semuanya bersuka cita? Pasti dong. Adik-adik, tidak terasa minggu ini adalah akhir minggu Oktober, di mana minggu depan kita sudah memasuki bulan November nih. Wah, Natal sudah mulai dekat adik-adik. Di minggu ini juga kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Miss Big the Blue Whale adik-adik. Kalau di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk hidup sehat, dengan makan makanan yang sehat, dengan berpikir yang sehat, dengan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukannya sehingga kita memiliki tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat. Namun di minggu ini kita mau belajar tentang bagaimana caranya kita juga bisa menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita adik-adik, lingkungan di sekitar kita, bukan hanya diri kita sendiri. Oke, kita mau belajar bersama-sama dengan Miss Big the Blue Whale. Tapi sebelumnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 yang berbunyi, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Sekali lagi ya, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Halo adik-adik Impact Kids, apa kabar? Ketemu lagi bersama Miss Big the Blue Whale di minggu kelima di bulan Oktober. Adik-adik, ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober nih adik-adik. Kita mau belajar masih tentang kesehatan. Apa sih yang mau dibahas di minggu ini? Ada yang tahu? Nah, Miss Big kasih tahu dulu. Minggu ini kita akan membahas udara yang bersih, hidupku sehat. Adik-adik, kita mau baca sama-sama ayat hafalan terlebih dahulu, terambil dari Matius 7 ayat yang ke-24.
Dikatakan seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apa kabar sih semuanya adik-adik minggu ini? Apakah sudah mempraktekkan makan sayur-sayuran, makan buah-buahan sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Sudah minum air putih yang cukup adik-adik? Miss Big berdoa kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Untuk menunjukkan bahwa tubuh kita sehat, yuk kita sama-sama tarik nafas dalam hitungan yang kelima, lalu kita hembuskan secara perlahan. Miss Big hitung ya mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafasnya. Hembuskan perlahan-lahan. Nah, adik-adik kita ulangi sekali lagi ya. Tarik nafasnya dalam hitungan yang kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tarik nafasnya. Lalu kita hembuskan perlahan-lahan. Nah adik-adik, setelah tadi kita sudah menarik nafas, mari kita lihat yuk perbandingan udara yang bersih serta kotor. Di sebelah kanan Miss Big adalah contoh lingkungan udara yang bersih. Lalu sementara di sebelah kiri Miss Big merupakan contoh lingkungan udara yang kotor adik-adik. Tahu nggak sih, sejak Allah menciptakan manusia, Allah itu memberikan hembusan nafas agar manusia bisa hidup. Saat ini, udara yang kita hirup itu juga merupakan bukti bahwa Allah memelihara kita. Ia juga menciptakan udara yang bersih dan segar bagi manusia adik-adik. Tetapi sayangnya, manusialah yang merusaknya dan mencemarinya. Adik-adik, menjaga kebersihan udara itu merupakan bukti bahwa kita juga mampu menjaga ciptaan Tuhan yang baik ini. Menjalankan kehidupan yang sehat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk semua orang loh adik-adik. Di minggu-minggu yang lalu kita udah belajar kan bahas banyak hal mengenai siapa sih pemilik tubuh kita, mengapa kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, dan cara kita menjaga kesehatan tubuh serta pikiran kita. Di minggu terakhir di bulan Oktober ini, kita akan membahas tentang hal yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita juga. Bukan makanan dan minuman, melainkan satu hal yang penting yang secara sadar dan tidak sadar terus masuk ke dalam kehidupan dan tubuh kita adik-adik. Salah satunya ialah udara. Udara tentu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita loh adik-adik, karena kita bernafas setiap saat. Apakah adik-adik bisa bayangkan apa yang terjadi dengan tubuh kita yang selalu menghirup udara yang kotor? Tentu saja kita bisa menjadi sakit atau menjadi tidak sehat. Miss Big mau kasih tahu dulu nih sama adik-adik. Apa sih ciri-ciri udara yang kotor? Yang pertama, dia itu rasanya pengap. Dan yang kedua, udara yang kotor itu bau adik-adik. Lalu, adik-adik tahu gak sih apa yang menjadi penyebab udara kotor? Polusi udara di mana-mana itu merupakan salah satu penyebab udara kotor. Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok. Itu salah satu yang jadi penyebab udara yang kotor adik-adik. Yang kedua, pencemaran lingkungan juga menyebabkan udara kotor. Seperti apa contohnya? Yaitu membuang limbah pabrik sembarangan serta membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, kurangnya penghijauan. Adik-adik tahu nggak? Tanaman itu adalah penghasil oksigen yang terbaik di dalam kehidupan. Makanya, supaya tidak kotor, yuk kita sama-sama belajar untuk menanam tanaman dan menjaga serta merawatnya adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana sih caranya untuk menjaga udara agar tetap bersih? Yang pertama, mengurangi memakai kendaraan bermotor. Adik-adik, tadi kan dibilang penyebab utama udara menjadi kotor adalah asap kendaraan bermotor. Jadi, selagi bisa, kita harus mengurangi pemakaian kendaraan bermotor supaya udara di sekitar kita tetap bersih. Yang kedua, adik-adik jangan buang sampah sembarangan.
karena sampah juga salah satu penyebab udara menjadi kotor. Yang ketiga, selain tadi kan Miss Big sudah bilang, katakan bahwa kita harus menanam tanaman di lingkungan rumah. Dan selain menanam, kita juga harus menjaga dan merawatnya adik-adik. Itu yang akan menyebabkan udara jadi tetap bersih. Dengan udara yang bersih, kita dan orang lain akan hidup lebih sehat adik-adik. Itu juga artinya kita menjaga apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama dengan Impact Kids, mau kan kalian menjadi adik-adik yang bertanggung jawab, menjaga udara agar tetap bersih adik-adik? Pastinya. Mari kita baca kalimat komitmen kita di minggu ini. Katakan, aku Impact Kids, aku akan menjaga udara agar tetap bersih supaya hidupku sehat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat udara bersih yang Kau telah ciptakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami dapat menghirupnya sebagai nafas kehidupan kami. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang belajar mengenai menjaga udara agar tetap bersih. Sebentar kami mau belajar di kelas Zoom sama kakak-kakak. Berkati juga kakak-kakak yang mengajar dan membimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa ya di minggu depan. Dadah! Gimana nih firman Tuhan hari ini? Luar biasa. Kita jadi belajar bagaimana udara sehat itu ternyata anugerah dari Tuhan dan sangat perlu kita jaga untuk kesehatan kita dan juga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Adik-adik mau untuk belajar menjaga lingkungan di sekitar kita dari hal-hal yang kecil, mulai dari membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik sudah melakukannya? Pasti adik-adik Impact Kids sudah melakukan semuanya dengan baik.
Karena adik-adik Impact Kids adalah adik-adik yang bertanggung jawab, yang sehat. Luar biasa. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah mau masuk di kelas Zoom. Semuanya siapkan peralatannya ya. Oke, sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Bye-bye. Adik-adik, penasaran gak sih kita ngapain aja selama di kelas Zoom? Nah, buat kalian yang penasaran, yuk segera daftarkan diri kalian di Impact Kids Impact Community Indonesia. Dan pendaftarannya bisa langsung nih scan QR code di sampingnya Miss Big, atau kalian bisa juga WhatsApp ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini.